Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Rabu 19 Maret 2025. Berita pertama, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bakal mengawal investigasi kasus TNI tembak 3 anggota Polri. Berita kedua, anggota Komisi 5 DPR dari fraksi PDI Perjuangan Adian Apitupulu menegaskan negara tidak perlu menaikkan pajak maupun cukai jika sedang kekurangan anggaran. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan dirinya bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto akan mengawal investigasi 3 anggota Polri gugur yang ditembak oleh TNI. Peristiwa kelam itu melibatkan 2 prajurit TNI dan terjadi di Kabupaten Waikanan, Lampung. Listio dengan tegas bakal mengawal kasus tersebut hingga benar-benar tuntas. Ia menekankan pada tingkat provinsi, Kapolda Lampung, dan Danrem 043 Garuda Hitam juga terus melakukan investigasi mengenai kasus penembakan yang menyebabkan 3 polisi gugur. Sejauh ini, pelaku Kopka Basar dan Peltu Lubis sudah diamankan di Denpom 23 Lampung. Tentunya kita semua bergabung atas wafatnya beberapa personil kita yang gugur dalam melaksanakan tugas kemarin sore, dan saat ini sedang dalam siapan untuk diberikan penghormatan terakhir saudara-saudara kita AKP Anumerta Lucianto Sarjana Hukum, kemudian Aibda Anumerta Petrus Aprianto, kemudian Bribtu Anumerta Galip Surya Bangga. Tentunya kita semua mendoakan agar putra-putra terbaik kita yang telah gugur dalam melaksanakan tugas diberikan terbaik di usia Subhanahu wa Ta'ala, diberikan tempat terbaik di surga, dan seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Kemudian terkait dengan peristiwa yang terjadi, saya dan Panglima sudah sepakat bahwa kita akan melakukan tindak tegas, tuntas, apabila nanti di dalamnya ada keterlibatan oknum anggota. Oleh karena itu, saya mohon ke seluruh rekan-rekan semuanya tetap salut, tetap menjaga situasi agar semuanya tetap kondusif, dan juga kita terus menjaga sinergitas. Jadi mungkin itu yang beberapa hal yang saya sampaikan. Saya kira saya tidak akan melanjutkan dengan beberapa kegiatan yang sudah ada, karena suasana juga sedang berkabung. Kita berdoa agar kasus ini segera tuntas, dan juga seluruh keluarga besar anggota Polri yang berada di Lampung, dan juga seluruh anggota dimanapun kalian berada, semuanya diberikan kekuatan dan kesehatan. Salam untuk keluarga. Anggota Komisi 5 DPR fraksi PDI Perjuangan Adian Apitupulu mengatakan negara tidak perlu menaikkan pajak maupun cukai jika sedang kekurangan anggaran. Hal tersebut disampaikan ketika 5 asosiasi perusahaan pengembangan perumahan mengadukan ke Badan Aspirasi Masyarakat DPR terkait kondisi pembangunan 3 juta rumah seperti yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Adian menyebut negara memiliki banyak cara untuk mendapatkan uang, sehingga tidak perlu menaikkan pajak maupun cukai untuk menambah anggaran. Adian mengusulkan lebih baik negara menggunakan undang-undang perumahan dan pemukiman untuk menambah pendapatan dari perumahan elit. Berpikir seperti itu. Banyak menurut saya cara-cara kita negara untuk mencari uang dari ketiadaannya.
Jadi kalau kemudian negara kesulitan uang, jangan selalu naikin pajak, jangan selalu naikin cukai, jangan selalu potong anggaran. Masih banyak cara jalan keluar lainnya yang bisa dicari. Termasuk pelaksanaan undang-undang perumahan dan pemukiman itu. Kalau kemudian kita pakai hitungan 1, 2, 3 tadi, kalau kemudian ada perumahan mewah itu sudah membangun 2.000 rumah, maka tanpa mengeluarkan rupiah 1 rupiah pun negara dia sudah bisa dapatkan paling tidak kalau di 5.000 rumah 10.000 rumah menengah dan 15.000 rumah sederhana dari uang pemerintah. Betul nggak? Ya. Tapi kenapa ini agak sedih? Kenapa? Katanya memang kelas semuanya enggak ya? Oh, enggak, tapi maksudnya gini, regulasi itu sudah ada. Tinggal bagaimana kita memaksa negara di jalan naif. Itu. Nah ini akan lebih jalan lanjut kita bahas lebih komisi ini. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, selanjutnya saya serahkan pada ibu ketua. Kalau menurut saya usulkan itu kita bisa bersurat ke Komisi 5 walaupun tanpa disurati sudah kita agendakan, tapi nggak apa-apa biar lebih cepat saja dan memastikan disurati. Kedua mungkin bisa kita pertanyakan Bu Ketua sama Komisi 3 untuk mempertanyakan apakah betul bisa kemudian aparat kepolisian memeriksa ketika seperti itu, paling tidak menjadi semua mereka. Tadi kan disampaikan ada yang nakal, umpamanya yang nakal. Nah ini kan pelaku besar kita, Pak. Karena Bapak jangan jadi begitu Bu Ketua, menurut saya itu langkah yang kita ambil. Kita minta maaf bahwa untuk sementara ini memang kita belum didukung oleh legitimasi tata tertib yang memberikan kita power lebih. Itulah. Kita berharap karena bank ini usianya baru 5 bulan juga, kita berharap mungkin beberapa waktu ke depan kita bisa meningkatkan kewenangan banknya untuk lebih jauh daripada ini. Kira-kira begitu, Ketua. Terima kasih. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.